Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi, menolong dan memberkahi kita semua dalam segala aktivitas hidup dan ibadah kita hari demi hari, di dalam kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghindarinya. Pada hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023 Miladiah, atau bertepatan pula dengan hari ini tertanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Di kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kita semua masyarakat Indonesia pada umumnya telah menyaksikan gonjang-ganjing isu politik. Kita sudah melihat dengan jelas penegakan hukum di negara kita ini semakin hari bukan semakin memberikan kepastian untuk keadilan di masyarakat, tapi semakin hari hukum di Indonesia ini semakin rusak. Bahkan yang merupakan benteng konstitusi, yang merupakan kekuatan hukum yang paling utama, Mahkamah Konstitusi, telah memberikan sebuah tontonan yang sangat-sangat memalukan, di mana seorang yang dipercayakan atau individu yang dipercayakan oleh masyarakat publik secara luas untuk memimpin Mahkamah Konstitusi akhirnya diberhentikan atau tidak diberikan fungsi dalam tugas Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat sidang yang kemarin dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki, maka kita melihat bagaimana keputusan masyarakat yang luas ini sebagian terjawab dan sebagian belum puas, karena Saudara Anwar Usman tidak dipecat, tapi hanya diberhentikan untuk memimpin beberapa catatan sidang-sidang tertentu, termasuk menanggapi persoalan Pilpres atau pemilihan umum di kemudian hari pesta demokrasi yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Hal ini tentunya memberikan sebuah dampak negatif dalam kehidupan kita, masyarakat Indonesia secara luas. Seluruh komponen masyarakat Indonesia hari-hari ini dipertontonkan, diperlihatkan dengan istilah orang mbalelo, memperlihatkan kesalahan-kesalahan hukum di depan publik, memperlihatkan ketidakadilan hukum di depan masyarakat luas, dan memberikan sebuah edukasi yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya sangat menyakitkan hati orang-orang yang paham tentang kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semakin hari pejabat-pejabat kita ini semakin rusak akhlak dan moralitasnya. Nabi SAW sudah memberikan peringatan kepada kita, apabila kita diberi tanggung jawab, kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang mengatur kedaulatan rakyat yang ada di dalam satu negara demokrasi. Masyarakat kita ini dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik, masyarakat yang berbeda-beda, baik berbeda dalam adat istiadat budaya, bahkan berbeda-beda dalam pandangan-pandangan pemikiran kita. Dan hari-hari ini kita sudah tahu bahwa masyarakat kita sudah dicerdaskan dengan berbagai macam informasi, baik informasi yang disampaikan oleh para ahli maupun informasi yang disampaikan melalui media-media elektronik yang mereka bisa simak, mereka bisa dengar, mereka bisa lihat dengan baik. Olehnya, di kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kepada kita selaku bangsa, selaku masyarakat, terutama kepada para pejabat, kita akan melihat selalu konsep kehidupan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, ketika seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat luas, maka dia harus meminta ampun, dia harus memohon ampun, dia harus meminta maaf kepada halayak masyarakat yang luas. Dan ini pernah dilakukan oleh seseorang
seorang wanita di zaman kerajaan Firaun ketika dia gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam dan dia menyadari akan dosa-dosanya, dia meminta ampun, dia memohon, dia mengakui di depan halayak banyak masyarakat pada umumnya, dan dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Julaiha dalam perkataan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-53. Sesungguhnya kata Julaiha, pengakuan Julaiha dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa man rahima rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruhku kepada kejahatan, melakukan segala bentuk kejahatan oleh karena nafsu, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan jawaban kepada kita dalam pertanyaan publik hari-hari ini. Ini karena tidak ada kerendahan hati, karena kesombongan, sudah jelas-jelas salah tapi tidak mau mengakui. Nah, ini namanya watak orang pengecut. Sudah salah tetapi tidak mengakui. Watak seorang pengecut, watak seorang yang tidak mau rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terutama di hadapan manusia. Hendaknya sebagai manusia kalau kita salah, kita meminta ampun, kita mohon maaf kepada halayak. Itu namanya gentleman. Itu namanya orang yang betul-betul mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Nah, inilah contoh manusia yang betul-betul merdeka. Manusia yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak merasa bersalah atas dirinya dan kemudian salah kepada orang banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Karim. Kita melihat bagaimana pengakuan Julaiha. Dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, tapi karena benteng keimanan, kekuatan yang dipasang oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah benteng kekuatan iman dan takwa, maka Julaiha tidak mampu untuk menggodanya. Pejabat-pejabat kita di negara ini masih mudah digoyah. Konsep prinsip hidup yang mereka lakukan rapuh oleh karena kekuasaan, oleh karena pangkat, jabatan, iming-iming harta dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat masyarakat kita ini, bahkan pejabat pada umumnya, goyah dan rapuh dalam konsep keimanan. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, tidak ada tempat yang harus kita berlindung dan lari, kecuali lari dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Begitu juga seorang pejabat, dia menginginkan sesuatu, dia tidak boleh memakai nafsu dan keinginannya, karena nafsu dan keinginannya pasti akan menjerumuskannya pada hal-hal yang tidak rasional, hal-hal yang di luar dari jangkauan logika publik. Itulah sebabnya jangan heran kalau ada pejabat bergelar tinggi, bahkan sudah setingkat profesor, gelar akademik yang mereka miliki sudah mencapai gelar yang paling terakhir, doktor. Tapi mereka jatuh, mereka terbuai, mereka menjadi perbincangan publik yang begitu luas. Mereka setelah jatuh, mereka bukan meminta maaf, mereka bukan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bersikeras untuk mengatakan bahwa dirinya benar. Nah, inilah orang yang tinggi hati, inilah orang yang sombong. Mereka pandai bersilat lidah dengan kalimat-kalimat Allah. Mereka pandai bersilat lidah dengan kalimat-kalimat hadis Nabi SAW, tapi dalam praktik hidupnya nol, tidak ada buktinya. Oleh dan sebab itu, kita menginginkan pejabat-pejabat yang betul-betul bertanggung jawab atas kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketika mereka bersalah, mereka harus meminta maaf. Atau dalam konsekuensi kehidupan kita melihat negara-negara di luar sana, Jepang, Amerika dan lain sebagainya, Cina, ketika mereka salah melakukan kejahatan, mereka salah membuat kebijakan dalam publik, mereka mundur. Dan itu adalah pujian yang harus mereka terima karena mengakui segala bentuk kesalahan. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Karena nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Barakallah, mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita semua, menjadi pelajaran, menjadi pengalaman bagi kita semua. Didiklah anak cucu kita untuk selalu takut kepada Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebaliknya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia hingga kita wafat nanti di
dipanggil ke rahmatullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.